melakukan wawancara, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Tri Kurniawan, dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Tujuan saya kemari atau tujuan kami kemari itu ingin melakukan wawancara kepada owner Tina BC Jogja, kepada Ibu siapa? Tina. Ibu Tina, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan. Mungkin perkenalannya cukup itu saja, Bu. Langsung saja kita wawancara untuk yang pertama, yaitu untuk bagian keuangan. Yang pertama yaitu bagaimana melakukan perencanaan keuangan di Tina BC Jogja ini. Perencanaan keuangan itu sebenarnya perencanaan itu hanya di yang kita planning dari awal itu hanya untuk bahan baku sama pembayaran di karyawan, itu aja. Itu kita planning memang setiap hari Jumat kita kasihkan ke pegawai, kemudian untuk yang pembayaran bahan baku kita rencanakan di hari Senin. Jadi itu akan dilakukan setiap minggunya seperti itu. Kemudian untuk perencanaan kalau misalnya ada lonjakan orderan, kita akan DP, kemudian kita PO ke pengrajin dulu. Setelah barang masuk ke gudang baru kita mengadakan pelunasan seperti itu. Kemudian untuk penentuan komposisi dan juga bagi hasil itu, komposisi bagi hasil kita itu kan jualan online, kita menggunakan toko online kita sendiri, kemudian kita dibantu oleh banyak reseller ya. Reseller itu kita berikan harga dari gudang, kemudian mereka up sendiri. Jadi untuk bagi hasilnya mungkin fee dari harga di gudang kemudian di up oleh mereka. Nah, bagi hasilnya seperti itu aja. Jadi mereka up semampu reseller jual itu seperti apa. Misalnya selisihnya 500, 1000 sampai 5000. Nah, itu mirip dari reseller gitu. Kemudian untuk melakukan kontrol keuangan itu bagaimana? Kontrol keuangan kita bikin laporan. Jadi setiap uang masuk dan keluar di hari itu akan kita catat, kemudian akan kita kalkulasi di hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita rangkum semua dari hari Jumat sampai hari Jumat ke Jumat lagi ya. Berarti satu minggu itu ada 7 hari itu kita total semua. Kemudian dari situ kan nanti akan ada pemasukan itu dari kos apa aja, kemudian pembayaran per minggu itu ada apa aja, kemudian di situ akan ketemu pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Selisihnya itu kalau plus berarti ada untung, kalau minus berarti ada mungkin nggak rugi juga, mungkin ada pembayaran yang pas di minggu itu lebih banyak. Kalau untung rugi sebenarnya kalau nggak ada retur, kalau nggak ada kerusakan atau kesalahan di produksi sebenarnya nggak rugi, karena kita selama barang itu kan memang udah dipesan ya by order, jadi nggak ada yang nggak mungkin ini ya. Ini barang juga kan akan lama ininya expirednya, jadi rendah juga resikonya. Untung dan rugi bisa dikontrol di setiap minggunya. Kemudian kalau misalnya minus, ini dicari nih kenapa. Misalnya ada banyak piutang, kadang-kadang ada yang DP. Oh ternyata di minggu ini di sini keterangannya minus karena di piutangnya banyak. Berarti antisipasinya ya di hari Sabtu itu kita mengingatkan kepada reseller yang kemarin baru DP, kemudian disuruh pembayaran. Kontrolnya seperti itu. Kemudian untuk pengelolaan laba usaha itu gimana? Laba usaha maksudnya alokasi. Iya. Alokasi kalau laba itu kan, jadi untuk menghitung laba
kita itu nggak bisa mas, misalnya minggu ini untung berapa nggak bisa. Jadi kita menggunakan rumus yang 10% dari nilai ininya, nilai omset. Kalau misalnya seminggu itu misalnya berapa, kita ambil 10% dari itu, kita putuskan sebagai keuntungan kita. Ya alokasinya nanti bulannya itu seperti itu untuk pembagian gitu. alhamdulillah memang setiap udah berjalan berapa ya, sekitar 5 tahun terakhir itu memang seperti itu. Berarti konsisten seperti itu. Konsisten. Kita nggak berani mengurangi, misalnya kalau sekarang ini rugi, kemudian nggak rugi, hari ini nggak ada cash flow yang masuk gitu. Ya. Terus Jumatnya nggak usah Jumat berkah, nggak berani. Itu udah apa ya, udah kayak rumus gitu loh. Ya. Berarti tetap konsisten seperti Iya. itu. Mungkin agak-agak kita yang ngalah aja, nanti untuk pembayaran yang apa itu kita undur atau seperti apa. Kemudian untuk proses investasi yang dilakukan, Investasi dari awal memang kita merencanakan investasi itu memang kita sesuaikan banget dengan kebutuhan. Sebagai contoh, pada awal mulai berkembang itu kan udah ada untung dan sebagainya, ya kita kumpulin, kemudian kita beli waktu itu mobil Kijang ternyata memang udah nggak overload, nggak bisa amal lagi, kita ada pickup. Kemudian ini kemarin kita gudang ini juga hasil dari ini juga gudang sama ini ya alhamdulillah hasil dari investasi kita. joglo ini ya. Joglo ini tanah ini semua. Oh. Ini baru Mbak kemarin nyari. Kemudian di dalam sebuah UMKM itu kan tentunya kita sering menemukan yang namanya problem gitu ya. Nah, Banyak untuk sekali. Tina BC di sini masalah apa yang sering terjadi? Masalah yang kita hadapi tiap hari itu ya mungkin persaingan ya. Persaingan itu ya mungkin masalahnya itu buyer kita itu nggak selamanya itu loyal dengan kita, itu satu masalah. Jadi kita tiap solusinya ya setiap saat kita namanya apa ya, kita silaturahmi, kita say hello seperti itu. Kemudian masalah lagi juga di pengrajin itu untuk kualitas sama kapasitas itu memang agak-agak susah dikendalikan. Jadi mereka kan bekerja itu kontinu terus saja, pas laku ya produksi, ora payu ya tetap produksi. Nah itu masalahnya di situ. Kalau pas kita di marketnya agak turun gitu ya gudang ini full penuh gitu. Kalau pas kita banter ini nih laku nih gitu, ternyata pengrajinnya kan kapasitasnya segitu toh, ya itu kita harus ngoyak ayo seperti itu. Atau bahkan kita agak naikin, udah kan tak kasih ini lagi tambahan biaya produksi seperti itu. Kemudian itu untuk produksi ya, untuk marketingnya bayar juga susah dikendalikan ya. Sekarang kan banyak toko online yang mungkin hanya jual gambar, tapi pas begitu dicek mau ditanya tokonya di mana, nggak ada gitu. Banyak itu masalah loh buat kita. Ya sebenarnya kita itu memang jualannya yang benar real, tapi nggak terlalu bisa menghandle toh yang di online-nya. Terus ada yang memang jualan hanya moto-moto aja tapi konsisten di online-nya kan jadi tinggi ratingnya. Nah itu masalah juga di produksi ya itu tadi. Kemudian mungkin cuaca ya mas ya, biasanya nih kalau musim hujan itu permintaan naik, itu ya masalah juga, kita nggak bisa produksi maksimal. Banyak setiap ini belum lagi akun palsu yang suruh ngirim ternyata DP toh pas dikirim enggak, ini juga ya nggak apa-apa, investasi akhirat. Gitu. Mungkin itu saja Ibu dari bagian keuangan. Lanjut untuk bagian yang produksi. Yang pertama itu bagaimana untuk proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi barang siap atau barang jadi. Jadi planning desain itu sebenarnya kita nggak ada planning. Jadi kita udah memasarkan yang ada di sini. Jadi awalnya itu kita punya desain dari pengrajin, kemudian kita pasarkan.
kemudian kita mendapat masukan dari buyer, oh bisa nggak ini desainnya seperti ini, agak-agak beda tapi masih masuk. Kemudian kita bicarakan ke pengrajin, pengrajin bilang ya, ya kita produksi di situ. Dan ya kalau pengrajin kita itu kan dari sekian ratus pengrajin itu memang udah ada pakemnya ya. Misalnya kalau yang untuk besek ini daerah ini, untuk kerajinan daerah ini gitu. Cara mengendalikan ya itu tadi, kan mereka nggak mungkin berhenti produksi karena memang kerjanya itu gitu. Jadi mungkin kita akan ganti model aja. Jadi misalnya besek itu kan ada banyak ukuran. Nah, misalnya kalau yang laku itu yang ukuran kecil, berarti yang gede nanti kita alihkan untuk ukuran yang kecil. Yuk bikin ini semua, karena yang baru bestsellernya ini gitu. Kemudian pas kalau ukuran besar yang kecil kita kerjakan itu. Untuk pengrajin juga nanti kan pengrajin itu akan mempunyai sekian banyak skill ya, misalnya bikin ini bisa, bikin ini bisa. Nah nanti cara mengendalikan biar nanti bisa berjalan ya, yang best seller, yang baru ini itu yang mana ya, itu yang kita suruh ngerjain. Tapi naik kapasitas memang segitu, cuman modelnya aja. Berarti dirubah model menyesuaikan yang paling laku gitu. Iya. Kemudian untuk proses pengawasan kualitas produksinya sendiri itu seperti apa? Kualitas sebenarnya dari awal pengrajin itu kan ada yang kita datang nih, bisa nggak dibikin ini dengan grade seperti ini gitu. Oh iya Bu bisa gitu. Kemudian udah masuk. Itu yang pertama. Yang kedua ada pengrajin yang memang nggak ada kerjaan atau mungkin baru apa gitu datang, Bu aku suruh bikin apa, oh iya bikin ini. Itu nanti setelah dibikin semua masuk ke gudang, nah nanti QC-nya ada di sini. Jadi sebelum barang itu ke bayar akan di QC di sini, dibersihkan di sini, nanti segala kualitas dan kebersihan akan dicek di sini dulu, baru packing, baru kirim. Tapi untuk pengrajin memang udah ada kisi-kisi dari kita di sini. Kalau misalnya harga sekian tapi grade-nya C deh, nggak apa-apa gitu ya wes. Kalau ada pengrajin aku nggak bisa yang jelek, bikin jelek nggak bisa, berarti aku grade aja misalnya ya wes kamu bikin ini gitu. Jadi disesuaikan sama ininya kemampuannya. Kemudian yang terakhir, tadi kan saya sudah bertanya terkait dengan masalah yang sering terjadi di bagian keuangan gitu. Kalau untuk bagian produksinya sendiri, masalah apa yang sering terjadi? Produksi ya itu tadi mungkin masalahnya itu bayar. Untuk pasar sekarang itu memang susah ya diprediksi. Misalnya gini, tahun kemarin itu yang laku keras adalah kerajinan, terus tahun sekarang itu besek. Nah kita itu susah prediksi itunya, masalahnya itu. Kita nyiapin, oh tahun kemarin ini yang laku keras rantang kotak nih, kita bikin mau lebaran kita bikin masing-masing item 100 nih. Nggak taunya itu sekarang yang lagi booming besek tas. Nah itu kan lebih apa ya, adrenalinnya ini lagi, wes jangan dong nanti dirubah lagi ke besek semua. Masalahnya kayak gitu. Masalahnya lagi juga alam lah jelas, hujan atau mungkin cuaca yang nggak mendukung. Karena bahan baku ya alhamdulillah di kita itu masih melimpah. Sampai kita berani, beberapa teman berani tuh keluar ekspor itu karena memang kita masih jagonya. Kemudian ini Bu, mungkin ini untuk tambahan saja ya Bu. Jadi 2020 tepatnya di bulan Maret kan kita mengalami yang namanya virus corona gitu ya. Kita harus menghadapi itu. Nah, mungkin pengaruh yang paling besar itu di bagian keuangan, produksi, SDM atau pemasaran Bu pas ada pandemi masuk gitu. Itu semua ngaruh ya. Jadi kalau pas tahun awal corona itu memang kita ada saat-saat paling beratnya itu 6 bulan. 6 bulan pertama itu mulai dari bulan apa ya? Maret. Desember ya. Kita Desember itu udah agak down, atau Desember, Januari, Februari, Maret, nah itu parah. Maret, April, Mei ya. Ada sekitar 6 bulan kalau tidak salah, berat. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak boleh kemana-mana. Itu memang
gila luar biasa, tapi mungkin karena memang ya apa ya, kebutuhan mendasar toh yang namanya cari uang itu kan nggak mungkin. Kemudian mulai ya bulan ketujuh pengaruhnya kemarin, bulan itu kan drop ya, semua omset, keuangan, produksi, semua itu ngaruh semua. Itu dari yang 100% kita itu di situ tinggal 20%-nya aja. Sampai saya itu dari karyawan yang jumlahnya waktu itu ada di BC aja itu ada sekitar 18, itu sampai tinggal 3 orang. Karena memang 6 bulan itu saya udah mau dipertahankan juga nggak mungkin, nggak kuat, kapasitas kita seperti apa toh gitu. Kalau mau ya itu dilanjut nggak kuat, itu dilema banget bagi saya, Masya Allah. Saya juga tahu nih kalau di saya aja waktu itu, iya saya mungkin ada warung, ada bisnis yang lain itu nggak terlalu ngaruh, tapi untuk anak-anak yang dapurnya hanya memang dari kita itu berat sekali. Tapi ya dengan berat hati, kemudian anak-anak juga, aku kalau memang nggak kuat ya udah nggak apa-apa, kita libur dulu nggak apa-apa gitu. 6 bulan kemudian pas saya udah, mungkin Tuhan udah tahu nih kapasitas saya nih, ya Allah ini gimana. Setelah itu bulan ketujuh Mas, bulan ketujuh itu kalau nggak salah apa ya, poso ini bulan apa ya Mas tahun itu ya, lupa saya tuh. Saya ingatnya itu Juni ayo atau April. sekitar bulan itu kemudian booming itu ada. Ternyata orang juga udah capek nih ya, 6 bulan nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Banyak orang yang terkena PHK juga toh. Mereka beralih ke, ada banyak yang kalau untuk apa itu reseller tambah banyak. Bahkan saya tuh punya reseller handal nih yang biasa marketing di hotel dan apa itu masuk ke sini semua. Terus kita itu diuntungkan dengan semua yang take away. Jadi semua kan resto, catering itu harus diantar ya, harus ini, nggak boleh makan di tempat. Nah itu kemudian booming. Waktu itu ya Mas, pengrajin produksi terus selama 6 bulan, gudang saya dua-duanya penuh, belakang penuh semua. Saya tuh hutangnya itu 150 juta hutang. Jadi orang ngantar tak catat, ngantar tak catat, sampai itu akhirnya tahun pertama lunas, saya bisa bayar semua. Pokoknya langsung dapat, langsung yuk jalan, yuk bikin gitu. Sampai itu terakhir down itu baru ini pas PPKM dibuka terakhir kemarin, itu malah down 3 bulan. Ini baru naik Mas. Ya semua ngaruh dari berapa bulan keuangan. Bu ini pulih lagi? Pulih lagi itu ini mulai masuk mungkin 3 bulan. 3 bulan terakhir. Ya. Ya mungkin pas apa ya, Natal itu dibolehin ya. Oh iya. Nah itu loh, mungkin orang udah capek di rumah gitu. Ngaruh semua ya, namanya kalau jualan nggak ada omset kan tetap ngaruh keuangan di produksi. Cuman kemarin tetap pengrajin kita tetap tahu kan nih, yo produksi ini yo alon-alon gitu masuk. Akhirnya sekarang udah boleh, alhamdulillah ya, walaupun enggak 100%, memang sampai sekarang pun enggak bisa full kayak waktu itu, tapi seperti sebelum adanya pandemi. Iya, mungkin pengaruhnya juga saking banyaknya toko online baru ya. Itu kan peningkatan itu bisa di 70% loh dari awal corona sampai sekarang itu online itu.